Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali duduk di majlis dan di masjid yang mulia ini. Kita bersama-sama mencari ridha Allah. Duduk di sini untuk mencari ilmu, mencari pahala, dan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan Allah mengangkat derajat kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin tentang mengejar ilmu akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini ana akan bacakan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasallam mencari ilmu. Mencari ilmu di mana kita tahu Nabi Musa adalah nabi yang masuk dalam 5 nabi yang disebut dengan ulul azm, nabi yang paling utama. Ya, ulul azm itu, ulul azmi ada 5 nabi. Ya, yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa, keempat Nabi Isa, dan kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan Nabi Musa tidak diragukan lagi. Tetapi kita lihat bagaimana beliau begitu semangat untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, mendapatkan ilmu, walaupun berhari-hari berjalan. Kisahnya dimulai dari hadis, nanti kita bacakan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Tirmidzi, ya. Dari Sa'id bin Jubair, qala, dia berkata, qultu li Ibnu Abbas, aku pernah berkata kepada Ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa laysa bi Musa bani Israel. Sesungguhnya Nauf al-Bikali mengklaim bahwa Musa bukan Musa dari kalangan Bani Israel. Innama huwa Musa akhar, tetapi dia merupakan Musa yang lain. Faqal, kemudian Ibnu Abbas berkata, kadzaba aduwullah, kadzaba aduwullah, bohong itu musuh Allah. Maksudnya dia keliru, salah. Haddatsana Ubay ibnu Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menghabarkan kepada kami Ubay bin Ka'ab
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qama Musa an-nabi khatiban fi Bani Israil. Jadi suatu saat Musa, arti Nabi Musa, beliau berdiri di tengah-tengah Bani Israil untuk berkhutbah. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam hadis Bukhari, dzakara an-nasa yawman hatta idza fadatil uyun wa raqqatil qulubu walla. Beliau memberikan nasihat tazkir kepada manusia pada suatu hari, sehingga ketika manusia pada menangis, kemudian hati mulai lembut, walla, selesai Musa pergi meninggalkan mereka, walla, berpaling, maksudnya selesai. Fadrakahu rajulun, kemudian ada seseorang yang mengejar Musa. Dia orang tersebut merasa takjub kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga mengejar Nabi Musa. Ai Rasulullah, hal fil ardi ahadun a'lamu minka? Beliau berkata kepada Musa, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah ada di muka bumi seseorang yang lebih berilmu, lebih tahu daripada engkau? Nabi Musa menjawab, la. Kenapa Nabi Musa menjawab la? Karena beliau Nabi, dan Nabi ulul azm, dan sebaik-baik manusia di kalangan Bani Israel. Sebenarnya wajar dia ngomong seperti itu. Tapi subhanallah, ini perkataan yang tidak boleh. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim, wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, bainama Musa alaihi salam fi qaumihi yudzakiruhum bi ayyamillah. Ketika Musa di tengah-tengah kaumnya memberikan nasihat kepada mereka, mentazkir mereka tentang ayyamullah, hari-hari Allah, hari-hari yang dipenuhi macam-macam kejadian. Fasu'ila, beliau ditanya, ayyun nasi a'lam, siapa manusia yang lebih berilmu? Faqala, Musa menjawab, ana a'lam, akulah orang yang lebih berilmu. Fa'ataballahu alaih, fa'ataballahu artinya Allah tidak ridha padanya, Allah mencela, ya, menegur Musa alaihi assalam, karena Musa mengatakan, aku orang yang paling berilmu, tidak ada orang yang lebih berilmu dariku. Idh lam yaruddal ilm ilaihi, karena Nabi Musa tidak mengembalikan ilmu kepada Allah, tidak mengatakan wallahu a'lam, ya, tidak mengatakan Allah yang lebih tahu. Ini merupakan adab, ikhwan. Seandainya kita ditanya tentang sesuatu yang kita nggak tahu, kita mengucapkan Allahu a'lam. Dan Nabi SAW itu mengatakan Musa nggak mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'auha Allahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Musa, anna 'abdan min 'ibadi bi majma'il bahraini huwa a'lamu minka. Allah kasih tahu kepada Musa bahwa ada seorang hamba di antara hamba-hambaku yang berada di pertemuan dua samudra, pertemuan dua laut, yang dia lebih tahu daripada engkau. Qal, Musa bertanya, ya Rabbi wa kaifa bihi, wahai Rabbku, bagaimana aku bisa berjumpa dengannya? Nabi Musa menjawab, di mana beliau? Nabi Musa ingin belajar ilmu yang beliau tidak tahu. Lihat, padahal seorang nabi, ikhwan, seorang nabi ulul azmi pula, tapi tidak puas dengan belajar. Dan kita lihat perjalanannya luar biasa, ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Nabi Musa, ihmil hutan fi miktal fa idza faqadtahu fa huwa thamma. Dikasih wahyu sama Allah, bawalah seekor ikan di keranjang, bawa
sebagai bekal bersama seekor ikan di keranjang. Kalau kau nanti kehilangan ikan tersebut, maka disitulah hamba yang dimaksud. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, dalam riwayat yang lain di Bukhari, khudnunan mayyitan haitsu yunfakhu fihi ar-ruh fa akhadha hutan faj'alahu fi miktal faqala li fatahu la ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufariquka al-hut. Dikatakan kepada Musa, ambillah ikan yang mati, di mana nanti ikan tersebut akan ditiup roh, akan hidup lagi. Fa akhadha hutan faj'alahu fi miktal. Ini keajaiban luar biasa. Nabi Musa mengambil ikan yang sudah mati itu dan meletakkannya di mana? Di keranjang. Faqala li fatahu, berkata kepada anak muda, fatanya, pelayannya. Anak muda yang dimaksud adalah siapa? Yusha bin Nun. Yusha bin Nun yang kelak akan menjadi nabi, pengganti dari Nabi Musa alaihissalam. Dan insyaallah mungkin kita akan bahas peristiwa Yusha bin Nun ketika mau memasuki negeri yang disucikan, yang dia berdoa untuk matahari berhenti. Matahari nggak pernah berhenti kecuali di zaman beliau. Ya. La ukallifuka illa an tukhbirani bihaitsu yufariquka al-hut. Aku tidak membebani engkau tugas kecuali kau kasih tahu aku nanti, kau kasih kabar, kasih informasi ketika nanti engkau berpisah dengan ikan. Qal ma kallafta katsiran. Kata anak muda tadi, pelayan tadi, engkau tidak membebani tugas kepadaku dengan tugas yang banyak. Ini saya siap melakukannya. Maksudnya seperti itu. Fadzalika qauluhu jalla dzikruh wa idh qala Musa li fatahu. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada pelayannya, anak muda. Ini di surat apa ya, Ikhwan? Al-Kahfi. Ya, nanti kita baca lagi di surat Al-Kahfi. Maksud fata di situ adalah Yusha bin Nun. Fantalaqa wantalaqa bi fatahu Yusha bin Nun wa hamala hutan fi miktal. Maka berangkatlah dia Musa bersama Yusha bin Nun. Keduanya membawa seekor ikan yang dibawa di mana? Di keranjang. Hatta kana 'inda as-sakhra wada'a ru'usahuma wa nama. Sehingga terus berjalan sampai suatu saat di batu besar, ketemu batu besar. Capek keduanya, jalan lama. Kemudian meletakkan kedua kepalanya dan tidur karena saking lelahnya. Jauh. Fansalla al-hut min al-miktal fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Wa kana li Musa wa fatahu ajaba fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Kemudian ikan tadi bergerak, hidup keluar dari keranjang tadi, kemudian dia ngambil jalannya ke laut dengan ajib, ya. Dan Nabi Musa nggak tahu. Anak muda tadi juga nggak ngabarkan kepada Nabi Musa. Lupa, dilupakan. Fantalaqa baqiyata lailatihima wa yaumihima. Antum lihat itu. Berjalanlah keduanya sepanjang malam dan siang, sehari semalam maksudnya. Sehari semalam berapa jam? Ya? Berapa jam, akhi? 24 jam. Ya kan? Sehari semalam jalan. Antum satu jam aja udah capek. Yuk ngaji. Jauh. Enggak, cuma sejam doang. Jauh. Orang zaman sekarang disuruh ngaji, ya, ada 15 menit.
capek. Ngapain mau tidur? Ya, padahal nggak punya ilmu. Ya, Nabi Musa alaihissalam berjalan berapa lama tuh? Sehari semalam, belum ditambah sebelumnya. Kan kecapean tidur kan? Tidur ikannya gerak. Habis itu ikannya ajib hidup, masuk ke laut. Pelayannya nggak mau membangunkan Musa sampai lupa. Di riwayat lain. Wa fi riwayat al-Bukhari al-Iqra, fa bainama huwa fi dhilli sakhra fi makanin tharayan. Jadi ketika di bawah naungan batu besar itu, itadarrab al-hut. Jadi yang namanya hut itu ikan itu bergerak. Ya. Wa Musa naim. Nabi Musa tidur. Faqala fatahu la uqidhuhu hatta idza istayqadha nasiya ay yukhbirahu. Nah, anak mudanya ngelihat sebenarnya. Tapi anak muda tadi anak enggak akan bangunkan dia. Sampai ketika Nabi Musa bangun lupa tuh. Lupa untuk menghabarkannya. Ya. Kita lanjutkan ya. Wa tadarraba al-hut hatta idza dakhala al-bahr fa amsaka Allahu anhu. Ini ada serangga ya. Apa namanya? Laron. Ya. Masya Allah. Saya mau ngaji kan ini. Ya. Insyaallah berkah. Wa tadarraba al-hut hatta dakhala al-bahra fa amsaka Allahu anhu jiryat al-bahr hatta ka'anna atharahu fi hajar. Kita lanjutkan ya. Falamma asbaha qala Musa li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Ketika di pagi hari Nabi Musa berkata kepada pelayannya tadi, berikan kemari makanan kita. Kita sudah capek melakukan safar yang jauh. Walam yajid Musa masan minan nasab hatta jawaza al-makan alladhi umira bihi. Jadi Nabi Musa tidak merasa capek sampai melewati tempat yang ditentukan itu ya, yang diperintahkan itu. Anak muda tadi berkata, "Ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut." Ya, tidakkah engkau tahu atau apa pendapat engkau ketika kita berlindung ke batu, aku lupa akan ikan itu. Fa inni nasitu al-hut. Dalam riwayat Muslim disebutkan wa ma ansanihi illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Itu ada di surat apa? Al-Kahfi, ya. Qala Musa berkata, "Dzalika ma kunna nabghi." Itu tempat yang kami inginkan. Itu tempat yang kami mau. Jadi Nabi Musa dikasih wahyu bahwa nanti Nabi Khidir itu di situ. Ketika berpisah dengan ikan itu. Makanya Nabi Musa berkata, "Dzalika ma kunna nabghi." Tapi itu sudah jauh meninggalkan tempat itu. Harus balik lagi. Subhanallah. Ya. Lihat perjalanan untuk ilmu capek ya. Subhanallah. Fartadda ala atharihi ma qasasa. Kembali lagi ke tempat tersebut sesuai dengan jalan yang tadi. Wa fi riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, fa arahu makan al-hud. Di tempat diperlihatkan tempat apa? Ikan tadi. Kemudian disifatkan tempat tersebut. Fadzahaba yaltamis, kemudian Musa ngeliat-liat cari, fa idza huwa bil Khadir musajjan thawban mustalqiyan. Itu. Nah, Musa akhirnya menemui siapa? Nabi Khadir. Nabi Khidir tadi dengan ditutup mukanya. Ya. Falamma intahaya ila sakhrah idza rajulun musajjan bi thawbin. Jadi ketika sampai di batu tersebut ternyata ada laki-laki, maksudnya Nabi Khidir yang ditutup. Dan riwayat yang lain fawajada Khadiran, yang mendapatkan Nabi Khidir, ya.
Kemudian Musa mengucapkan salam, ana bawa singkat ya. Fasallama Musa. Musa mengucapkan salam. Kemudian Nabi Khidir berkata, wa anna bi ardika salam. Bagaimana di tempatmu ada salam? Nabi Musa menjawab, ana Musa. Nabi Musa memperkenalkan diri. Faqal, Nabi Khidir berkata, Musa Bani Israel. Nabi Khidir mendengar ada seorang Nabi ulul azm ma'ruf. Makanya diyakinkan, apakah Musa yang dimaksud Musa dari kalangan Bani Israel? Kemudian Nabi Musa berkata, na'am, iya. Kemudian Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Apakah boleh aku mengikuti engkau agar engkau ajarkan kepadaku ilmu dari apa yang telah diajarkan kepada engkau? Lihat. Saya tanya ikhwan, Nabi Musa dengan Nabi Khidir utama siapa? Nabi Musa. Ya, karena apa? Karena ulul azm. Karena Nabi Musa termasuk ulul azmi. Tapi saya tanya, Nabi Musa malu nggak belajar sama Khidir? Tidak. Kalau ilmu itu nggak ada malu-malu kita belajar. Hatta sama yang lebih muda dari kita belajar ilmu agama. Ya. Supaya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fi riwayat al-Bukhari al-ukhra, dalam riwayat Bukhari yang lain, Nabi Khidir berkata, "Ama yakfika anna at-Taurat bi yadayka wa anna al-wahya ya'ti?" Tidakkah engkau cukup Taurat berada di depanmu dan wahyu sampai kepada engkau? Qal, dia berkata juga, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, engkau enggak sanggup sabar bersamaku. Ya Musa, kemudian Khidir berkata, ya Musa, wahai Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, sesungguhnya aku berada di atas sebuah ilmu yang Allah ajarkan padaku yang kau tidak tahu tentang itu. Wa anta ala ilmin 'allamakahu la a'lamu. Dan engkau juga di atas sebuah ilmu yang Allah ajarkan kepada engkau, aku enggak tahu. Subhanallah, setiap orang ada ilmu. Ya. Wa fi riwayati Muslim, dalam riwayat Muslim, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau enggak akan sanggup bersamaku wahai Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra? Syai'un umirtu bihi an af'alah idza ra'aitahu lam tasbir. Jadi sesuatu yang aku lakukan yang nanti kau lihat engkau tidak akan sabar. Ini kata siapa? Nabi Khidir. Musa menjawab, satajiduni insyaallahu sabira wa la a'si laka amra. Kau akan dapati aku insyaallah orang yang sabar dan aku enggak akan memaksiati engkau. Dan riwayat Muslim, Khidir berkata, fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Apabila kau mengikuti aku, jangan sekali-kali tanya kepadaku tentang sesuatu sehingga aku yang menghabarkannya kepada engkau. Ini syaratnya. Syarat ikuti Nabi Khidir. Dari Musa dikatakan jangan sekali-kali apa? Bertanya padaku. Ini kalau Nabi Khidir, ya kepada Musa memang ada keterangannya. Tapi kalau zaman sekarang kita kalau mau belajar ilmu agama nanya ke guru, ya. Jangan diam saja. Ya. Jangan ikutan sama sebagian orang yang awas enggak usah nanya nanti kualat. Nah, enggak. Terus alasannya pakai ini lagi. Enggak pada tempatnya, ya tidak. Kalau Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam, dan semuanya pakai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi Khidir meninggal. Nabi Khidir sudah meninggal, ya. Nah, kalau zaman sekarang ada yang meyakini Nabi Khidir masih hidup. Nabi Khidir nanti jadi tukang apa gitu lewat. Ya, ada nggak seperti itu? Itu ngaco itu. Ya.
Nanti kita akan bahas insyaallah. Mudah-mudahan sampai kebahasan itu. Dan dalil-dalilnya. Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah meninggal? Ya. Kita lanjutkan ikhwan ya. Fantalaqa yamshiyani ala sahilil bahr laisa lahuma safinah. Kemudian keduanya jalan. Jalan di mana? Di pinggir laut, di pantai. Laisa lahuma safinah, tidak ada safinah, enggak ada perahu. Famarrat bihi safinah. Kemudian lewatlah perahu. Fakallamuhum an yahmiluha. Kemudian an yahmiluhuma. Keduanya minta supaya naik ke perahu tersebut. Fa'urifal Khadir. Mereka tahu, kenal sama Nabi Khadir. Akhirnya dibawa. Fahamaluhuma bighairi naul. Akhirnya mereka naik kedua perahu kepada perahu tersebut tanpa upah, gratis, ya. Kemudian pas lagi jalan, faja'a usfurun, ketika berlayar ya, faja'a usfurun fawaqa'a ala harfi as-safinah fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahr. Kemudian ada burung kecil. Kemudian burung kecil itu hinggap di salah satu sudut perahu tersebut, kemudian minum air dengan apanya ini? Paruhnya, sekali atau dua kali di hadis ini. Faqala al-Khadir, Khidir berkata, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa ka naqra hadzal usfur fil bahr. Wahai Musa, ilmumu dan ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah melainkan seperti burung tersebut, ya, yang minum air lautan kemudian jatuh satu tetes atau dua tetes. Itulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah yang luas itu. Lihat, ilmunya Nabi Musa dan Nabi Khidir digabung itu seperti satu tetes yang jatuh dari mulut atau paruh dari seekor burung kecil. Ilmu Allahnya sangat luas. Ilmu Allah sangat luas sekali. Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Makanya nggak boleh apa? Sombong kita ini. Kita bodoh. Ilmu kita tidak ada apa-apanya. Kemudian Nabi Khidir itu melobangi salah satu papan dari papan di kayu tersebut, ya. Faqala Musa berkata, qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Musa protes, mereka itu sudah membawa kita di atas perahu, kita nggak bayar juga, gratis, tapi engkau melobangi perahu mereka, engkau akan tenggelamkan orang-orang di dalam perahu ini. Kemudian Nabi Khidir berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah berkata engkau tidak akan pernah sabar bersamaku? Kemudian Musa menjawab, la tu'akhidni bima nasitu. Kalau gitu jangan kau beri sanksi aku karena aku lupa. Ini yang pertama, karena apa? Lupa, ya. Ini kata Nabi, fakanatil ula min Musa nisyanan. Yang pertama ini lupa dari Musa alaihi assalam. Fantalaqa fa idza ghulamun yal'ab ma'al ghilman. Kemudian berangkatlah keduanya juga berjalan. Ketika berjalan, lihat ada anak kecil bermain-main bersama anak-anak yang lain, lagi lucu-lucunya. Fa akhadha al-Khidir bi ra'sihi min a'la faqtala ra'sahu bi yadihi. Kemudian Nabi Khidir mengambil kepala bocah tadi, kemudian diputus, ya, mati, meninggal anak kecil itu, ya. Nah, Nabi Musa kan seorang nabi, ya, dan pemimpin beliau kritis. Kebiasaan kritisnya itu nggak bisa diam.
Melihat begitu langsung Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs? Apakah kau membunuh suatu jiwa yang tanpa salah? Ya. Kemudian Nabi Khidir berkata, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ini lebih kuat lagi. Ya. Pertama, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Di yang kedua, alam aqul laka, ada kalimat lakanya. Ini lebih kuat. Bahasa yang dikeluarkan oleh Khidir lebih kuat. Ya. Bukankah aku sudah berkata padamu, kau tidak akan sanggup bersamaku, kata Nabi Khidir. Ya. Dan Ibnu Uyainah berkata, wa hadza auqad. Ini lebih kuat lagi. Dalam riwayat Muslim, dalam riwayat Muslim, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inda hadzal makan, di tempat ini, Rasul berkata, rahmatullahu alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati Musa. Laula annahu ajjala la ra'al ajab. Kalau dia enggak tergesa-gesa, dia akan melihat keajaiban-keajaiban. Walakinnahu akhadhathu min sahibihi dzamamah. Ya, jadi itu yang disampaikan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Musa enggak tergesa-gesa, dia akan melihat yang lebih ajib. Qal, kemudian berkata, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni uzra. Ya. Nabi Musa berkata, kalau aku bertanya lagi kepadamu tentang sesuatu, maka jangan ambil teman lagi sudah. Kau sudah ngasih uzur kepadaku. Ya, ini nanti kalau sudah 3 kali selesai sudah. Ya. Kata Nabi, walau sabara la ra'al ajab. Seandainya Musa sabar, dia akan melihat keajiban. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqamah. Qala al-Khadir bi yadihi fa'aqamah. Faqala lahu Musa law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Keduanya berjalan lagi sampai mendatangi sebuah kota. Kemudian mereka minta dijamu. Mereka berdua minta dijamu. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Ya, penduduk kota tersebut pelit, tidak mau menjamu keduanya. Kemudian keduanya mendapati ada tembok dinding yang hampir roboh. Sudah hampir roboh dinding tersebut. Fa'aqama, Khidir menegakkan lagi dinding tersebut, dibetulkan, ya, dibereskan lagi. Kemudian Musa berkata, "Lau syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra." Ini dia keluar lagi perkataan Nabi Musa kepada Nabi Khidir, kalau mau ambil upah kepada mereka. Wa fi riwayat Muslim, "Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin linama fatama fil majalis fastat'ama ahla fa'abaw ayudayyifuhuma. Qala hadza firaqu baini wa bainik." Ini adalah perpisahanku dan engkau. Ini adalah perpisahan antara aku dan engkau, kata Nabi Khidir. Ya. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini tentang takwil dari apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Fi riwayat Muslim dan riwayat Muslim disampaikan di sini, hadza firaqu baini wa bainika wa akhadha bi thawbihi qala sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan kabarkan kepada engkau tentang takwil dari di mana engkau tidak sanggup bersamaku, enggak sanggup sabar. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri ila akhiril ayat. Adapun safinah tadi, perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja di laut sampai akhir ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kemudian fa idza jaa alladhi yusakhiruha wajadaha munhariqatan fatajawazaha fa aslahuha bi khashabah. Nah, jadi kalau
Ada raja yang setiap raja itu yang lihat kapal bagus diambil. Tapi kalau kapal itu jelek, rusak, nggak diambil. Setelah itu diberesi lagi. Nah itu ilmu yang Allah kasih kepada Nabi Khadir. Dan Musa tahu tidak? Musa tidak tahu. Ya. Wa amal ghulam fatubi'a yawma tubi'a kafiran wa kana abawahu qad atafa alayhi falau annahu adraka arhaqahuma tughyanan wa kufra faradna an yubaddilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahmah. Adapun anak kecil tadi, maka tabiatnya tabiat kafir. Tabiatnya tabiat kafir. Kedua orang tuanya sangat sayang. Nah, kalau nanti mendapatinya besar, nanti orang tuanya nanti apa? Bisa membuat orang tuanya apa? Ya, terbawa, ya. Dan kami ingin Allah menggantikan untuk keduanya yang lebih baik dan lebih suci. Wa amal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun, ya, sebagaimana di ayat di surat Al-Kahfi. Adapun tembok, dia milik dua anak yatim di kota tersebut dan di bawahnya ada perbendaharaan harta, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yarhamullahu Musa lawadidna law sabara hatta yaqussu alaina min amrihima. Allah semoga merahmati Musa, kalau beliau sabar kami ingin dia mengkisahkan perkara keduanya, perkara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi assalam. Nah, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ya. Di antaranya yang pertama jadi kisah Musa bersama Nabi Khidir merupakan kisah yang ada dalam kitab Allah, dalam Al-Quran, juga dalam hadis sahih, dalam sunnah mutahharah. Tetapi di hadis ada tambahan maklumat, ya, ada tambahan maklumat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran Karim. Ini menunjukkan tentang fungsi dari sunnah, di antara untuk menjelaskan tentang apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Quran agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka tentang masalah banyak masalah seperti sholat, ya kan. Allah sebutkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Disebut dalam Al-Quran cuma menegakkan sholat saja, tapi takbiratul ihram, kemudian bacaan ketika berdiri sebelum membaca Al-Fatihah, ya, doa apa? Iftitah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian takbir untuk ruku, bacaan ruku, ya. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Ada enggak di dalam Al-Quran? Tidak ada. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Allah sebutkan dalam Al-Quran global saja, tunaikan zakat. Tapi perinciannya ada di mana? Di hadis, ya. Zakat emas, zakat perak, zakat perniagaan, ya. Kemudian berapa nisabnya disebutkan dari di mana? Di hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan maklumat idhafiyah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dapat hadis sahih, kita wajib mengimaninya dan kita wajib mengikutinya. Karena itu juga wahyu. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jangan seperti ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka enggak akan bisa sholat, enggak bisa zakat dan seterusnya, ya. Nah, azan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd.
Di faedah yang pertama, jadi sunnah Nabi itu fungsinya untuk menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, ikhwan yang Allah muliakan, adalah alim an yafsil an-niza' bainal mukhtalifin. Jadi wajib bagi seorang alim itu memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Kalau dia tahu ilmunya, dia wajib memutuskan perkara tersebut, kasih tahu mana yang benar. Ketika tadi ada yang mengatakan bahwa Musa yang dimaksud bukan Musa Bani Israel, Ibnu Abbas bilang apa? Kadzaba aduwullah. Enggak seperti itu. Yang benar betul yang dimaksud Musa adalah Musa siapa? Bani Israel. Ya. Nah, kadang ada kekeliruan di tengah-tengah manusia. Yang bisa meluruskan siapa? Kalau bukan ahlul ilm. Yang meluruskan adalah ahlul ilmu. Masalah apa saja? Masalah ibadah, ya. Masalah ibadah ketika tidak sesuai sunnah, kita kasih tahu yang sesuai sunnah bagaimana. Masalah muamalah juga demikian, ya. Ada perseteruan antara orang yang perseteruan ini sudah maksudnya belum ya? Perseteruan antara dua orang yang banyak sekali dalam masalah muamalah, ikhwan. Terutama yang melakukan mudharabah kan akad dagang. Ini syarikat dagang antara dua orang atau lebih. Yang satu pemodal, satu pengelola usaha. Kemudian ada persentase setelah itu untuk keuntungan, apakah 60, 40 atau 50, 50. Terjadi banyak perselisihan. Ya, ada mudharabah, ikhwan. Yang satu pemodal, yang satu pengelola usaha. Pengelola usahanya setiap bulan dapat gaji. Ini betul atau tidak? Tidak benar. Ya, tidak benar. Jadi pengelola usaha harus puasa dulu sampai nanti setahun apa 2 tahun atau tergantung kesepakatan, baru dibagi hasil. Ya, puasa dulu. Kalau misalkan pengelola usaha itu dapat gaji, berarti derajatnya turun jadi pegawai. Dan pegawai nggak berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Nah, ini banyak yang nggak tahu, ya kan? Nah, yang tahu siapa? Yang ngerti agama, ya kan? Jelaskan itu supaya tidak terjadi perselisihan. Nah, masalah warisan, banyak nggak masalah warisan? Banyak, apalagi rumah yang sudah ditempati cucu-cucunya. Ya, bapak yang meninggal, yang lain pada ribut. Oh, ini rumah kakek nih, gitu. Rame tuh. Ya tidak, di perselisihan banyak. Ini banyak PR umat itu. Ya. Kemudian berikutnya, ikhwan, di hadis ini, ya, hadis ini tidak menunjukkan Musa sombong, tidak. Ya. Karena Musa termasuk ulul azm, dan bukti bahwa Musa tidak sombong alaihi salam, Musa langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan hamba tadi, hamba Allah yang soleh, yakni Nabi Khidir. Walaupun dia harus berjalan susah payah untuk berjumpa dengannya, itu bisa lihat, ya, sampai payah tidur, ya kan? Kemudian berjalan lagi sehari semalam, baru dikasih tahu lagi, balik lagi sehari semalam juga, ya kan? Untuk mendapatkan ilmu dari hamba Allah itu, subhanallah. Ya. Jadi tidak menunjukkan hadis ini tidak menunjukkan bahwa Musa adalah orang yang sombong, tidak sama sekali. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa rihlah dalam talabul ilmi ini merupakan suatu yang utama. Melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ada keutamanya sendiri. Kita berangkat keluar kota untuk menuntut ilmu, atau di sekitar kita,
nyalakan motor, nyalakan mobil untuk menuntut ilmu. Ini keutamanya sendiri. Atau jalan kaki. Nabi Musa dan Nabi Khidir jalan kaki tidak ya? Sejam jalannya? Ya, bukan sejam. Ya, bukan 2 jam. Subhanallah. Sehari semalam di pinggir pantai jalan, subhanallah. Kemudian ketika jalan sama Nabi Khidir, lama juga jalan, ya kan? Naik perahu. Itu semua dalam rangka menuntut ilmu, subhanallah. Yang ajibnya kita di sekarang ini, aduh jauh, gitu. Ada kajian jauh, masya Allah. Ya. Itu tidak sejam, padahal 15 menit jauh. Banyak alasan kita zaman sekarang. Alasan tidak mau meningkatkan diri. Padahal kalau misalkan datang di majelis ilmu, Allah kasih pahala banyak, Allah kasih ketenangan, Allah angkat derajat. Ya, dan dipuji sama Allah di depan para malaikat. Ya kan? Nah. Faedah berikutnya nanti kita lanjutkan setelah ini di pertemuan berikutnya. Berarti part 3. Iya. Ya. Ini baru part 2 ya. Iya. Yanbaghi liman su'ila mithl hadha su'al ayyun nasi a'lam ayyakun Allahu a'lam. Hendaknya seseorang yang ditanya siapa manusia yang lebih berilmu, jawab dengan Allahu a'lam. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Ya. Kalau kita nggak tahu, kita ucapkan Allahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja ikhwan yang bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.